Oke, baiklah kita coba sekarang bagaimana kita menggunakan sebuah skala dalam sebuah chord, iringan chord. Ada beberapa hal yang memang perlu saya sampaikan, ini juga mungkin agak penting nih bagi para pemula khususnya. Ketika kita berbicara scale ataupun skala, masih ada pemahaman bahwa ketika saya menggunakan skala A minor natural, maka skala itu hanya digunakan untuk A minor saja dan tidak ada peluang untuk digunakan untuk skala yang lain. Begitu pula untuk skala yang lain, seperti skala A minor melodik. Itu tidak hanya bisa digunakan untuk skala A minor melodik saja atau A minor untuk chord A minor, tapi bisa digunakan untuk chord-chord yang lain. Ini pemahaman awal ini. Termasuk untuk skala mayor. Kita gunakan misalkan skala C mayor. C mayor itu bisa ditempatkan pada chord yang lain, bukan di C mayor saja. Kita bisa gunakan di G, bisa digunakan di D minor, bisa digunakan di F mayor 7 dan sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan istilah mods. Artinya seolah-olah root ataupun do-nya yang berpindah. Nah, saya kira ini harus mulai dipahami, dan setelah ini dipahami, kita bisa berpikir lebih luas sebelum kita bermain melodi secara improvisasi. Saya gunakan sekarang untuk saat ini A superloquian. Kalau berbicara A superloquian, berarti itu skala yang digunakan adalah induknya dari skala minor melodi. Skalanya seperti ini. Ini skala A superloquian. A superloquian ini diambil dari bass minor melodic. Karena startnya dari nada A, maka ini seolah-olah berubah skala ini. Padahal hanya startnya saja. Kita mulai dari A. Nah, chord yang digunakan A itu, pada A itu bisa menggunakan A7 yang pertama. Nah, dominan 7. Kemudian ditambah dengan A7 alter, yaitu ada A7 plus 5. Ada A7 min 5, ada A7 min 9, ada A7 plus 9. Nah, kita bahas itu nanti. Nah, sekarang bagaimana kita membuat lick dari skala A superloquian ini. Yang jelas pemahaman kita bahwa untuk satu buah skala itu bukan berarti skala itu digunakan untuk chord itu. Misalkan untuk skala bass minor melodic kita gunakan nada chord B7 misalkan, itu nggak tepat. Jadi bass minor melodic kita gunakan pada A7 alter. Nah, ini nanti kita bahas nanti. Sebenarnya ini sudah ada di dalam video-video tutorial yang sudah saya buat, ada di YouTube dan di Facebook. Kita buat.
pertama kita buat adalah yang pertama kita tentukan dulu adalah target. Targetnya jelas ini harus ada di chord A, nada-nadanya, yaitu nada A, Cis, kemudian bisa menggunakan F, kemudian A lagi. Ke A, targetnya ke A, misalkan A, Cis, F, A. Ini target A. Targetnya ke 7-nya atau ke nada G dominan 7. Kembali ke A. Tujuh. Jika Anda ingin membuat lick dari skala A superlokrian ini, maka tentukan dulu targetnya, kemudian baru dibuat nada-nada yang menghantarkan ke arah target itu. Kalau tanpa ada target, saya kira ini nanti tema ataupun melodi, suasana melodinya akan kabur, tidak memiliki tujuan karena tidak bermakna. Kemudian satu hal lagi, yaitu not target itu biasanya ada di ketukan ke-1 atau hitungan ke-1. Dalam sebuah birama misalkan ada hitungan 1, 2, 3, 4 itu untuk birama perempat. Di dalam hitungan perhitungan itu ada, kita ambil yang 4 nada atau 4 ketuk. 1, 2, 3, 4 itu. Nah yang ke-1-nya kembali itu adalah nada target. Tuwagapatu, tuwagapatu, tuwagapatu. 1, 2, 3, 4, 1 maksudnya itu. Jadi satunya itu adalah targetnya. Da. Kembali ke nada target. Targetnya ke Cis. Target ke F. Target ke A lagi, targetnya ke G, 7-nya. Nah jadi alur melodi itu benar-benar memiliki karakter, memiliki suasana, karena arahnya jelas, teratur. Oke, untuk bahasan ini saya kira cukup sekian dulu. Yang penting Anda punya pemikiran yang baru bahwa setiap skala itu bisa ditempatkan dalam berbagai chord. Nah ini ada di dalam ilmu harmoni, yang mana bahwa kita harus tahu apa itu family chord, kemudian bagaimana chord itu terbentuk, kemudian jenis-jenis chord, ada chord dasar, extension, kemudian ada alter, ada
substitusi dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu. Terima kasih.